Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelintir kelapa sawit Indonesia, salam sukses buat petani pemula semuanya, baik yang punya kebun kelapa sawit. Pada kesempatan hari ini, saya memberikan penjelasan sedikit tentang pemanenan atau cara panen ya, yang layak dan yang bagus buat kelapa sawit kita ya. Jadi di sini banyak di antara kita kan yang manen itu seperti manen yang buahnya masih mengkal ya, atau dibilang masih kunyit. Itu sebenarnya pengaruh juga terhadap pada kondisi buah. Ketika di mana buah yang kita panen itu buah yang mengkal, maka otomatis perputaran buah itu akan tidak stabil. Kenapa? Kita ngambilnya yang mengkal atau yang kunyit itu jadi putaran buah itu tidak stabil. Terus solusinya agar putaran buah itu stabil, ya lambat treknya itu ada pengaruh juga pada pengambilan buah. Jadi di sini ya di petani jelaskan ya, perusahaan itu dan menjelaskan bahwasanya untuk pemanenan kelapa sawit itu harus minimal berondol 5 atau lebih, dan terus ke atas. Minimal berondol segitulah, itu yang pantas bagi untuk perusahaan. Kenapa? Itu sebenarnya adalah buah yang udah matang, itu buah yang berondol itu udah matang. Jadi buah itu layak untuk diambil karena banyak mengandung minyak. Jadi kadang-kadang kita tuh mengambil buah yang kunyit, yang masih mengkal, karena lantasan kenapa? Lantasan takut terlalu banyak berondolnya, yang kedua takut terlalu ringan buahnya. Jadi yang mana semestinya yang ngambil itu seperti ini udah banyak berondolnya. Nih, ini berondolnya, ini bukan saya ambil aja yang di atas ya guys. Nah, nih, seperti ini. Kalau kita lihat berondolnya yang seperti ini. Nah, ini guys. Ini berondolnya yang gini. Ah, inilah yang harus diambil yang seperti ini udah rontok ini. Tapi memang betul sih kalau kita ngambil yang berondol kayak gini, itu buahnya udah ringan ya. Udah ringan daripada buah yang mengkal ya. Ini ya, seperti itu yang mengkal, yang ini belum matang nih guys. Masih mengkal. Itu tidak layak untuk dipanen atau diambil. Jadi kalau perusahaannya yang mau seperti ini, yang udah berondol kayak gini, itu menjaga kualitas buah, menjaga kualitas pada musim trek dan perputaran buah. Nah, jadi kenapa di petani melakukan yang ngambil yang berondol? Terus karena itulah, jadi supaya buah itu putaran ke 10 hari itu ada. Selalu ada putarannya kan, buahnya itu selalu ada. Tidak ada kosong setiap batang kita ambil yang ini kan. Anggaplah 2 kita ambil ya guys. Ini berjanjang. Ya 2. Kita ambil yang ini atau 2 itu masih ada untuk depannya, ke depannya kan. Atau kita ambil satu ini untuk depannya ini, untuk depannya ini. Jadi 3 kali panen dalam per satu pokok itu satu janjang atau 2 janjang. Paling banyaknya 3. Nah, itulah kita ambil yang berondol saja. Jadi di situlah putarannya terus, putaran terus. Jadi menunggu habis hasil ini untuk matang. Otomatis di atas itu akan menghasilkan buah baru apabila kita pemupukan yang tepat atau perawatan yang tepat atau piringan yang ini dan browningnya kita jaga. Makanya hasilnya itu akan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi enggak, tapi ya di sini dikatakan tidak semuanya yang seperti itu. Pasti ada dalam beberapa pokok itu pasti ada yang tidak mau seperti itu, tapi lebih dominan ya 60% lah yang seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa tani, syarat kita itu supaya kita tuh panennya bagus, panenlah yang seperti berondol ini, yang dianjurkan oleh perusahaan. Tapi memang betul ini kalau dianjurkan yang seperti ini bagus nih. Nih guys, bagus. Saya setuju yang ngambil yang berondol kayak gini, setuju. Kita kan tinggal kita upakan aja tukang berondolnya. Kita kasih orang tuh tukang berondolnya mamanya, dalam satu kapling itu kita kasih 200.000 tukang berondolnya kan. Jadi udah lumayan lah kan. Daripada tumbuh di bawah ya kan, kita upahin sama orang nanti. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, ya itu adalah cara kita itu biar buah kita tuh bagus, produksi buah kita tuh bagus dan meningkat dan hasil
minyaknya mantap, itu, "Oh, itu perusahaan, Bang." Ya, itu memang sih anjuran perusahaan, tapi kita menjaga kualitas buah kita, biar buah kita itu tidak terlalu lama treknya. Yang mana di sini banyak petani yang ngeluh, ngambilnya itu yang udah kunyit-kunyit itu diambilnya, panen depannya nggak ada lagi ya kan, panennya depannya nggak ada lagi, kosong. Karena udah diambil dari bawah, ngepres, kata orang ngepres ngambilnya, itulah yang membuat buah nggak ada. Jadi alhamdulillah di petani terapkan kayak gini juga, itu meningkatkan hasil produksi. Ini besok panen ini insya Allah mencapai 3 ton lagi. Kemarin hampir ya kan, 299. Nah ini panen ini hampir 3 ton itu dalam 1 bulan kalau sempat 3 ton dapat, kemarin itu 9 ton 1 bulan. Ya guys, nah kita lihat nanti hasilnya guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Jadi jangan ragu untuk yang bikin yang seperti ini. Ini bagus nih guys, kita ini. Kita nih bagus guys. Jadi kita ambil yang kayak gini, biar sawit kita tuh bagus guys. Ini kalau kayak gini nih ya guys, udah matang, nih udah matang juga. Cuman ya belum berondol guys, belum berondol tapi udah bagus buahnya, keren habis guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, ini bukan satu batang ini ya di petani lihat, itu berbuah juga di belakang itu masak matang juga, itu sana matang, itu matang. Nah itu depan tuh matang juga guys. Jadi kalau ada kameramen ya, ya saya lihatkan kepada sahabat-sahabat semuanya. Karena ini lantasan saya yang kameramen sendiri kan, ya kayak inilah guys, terima apa adanya kan. Biarpun ini untuk semangat para petani-petani pemula kan. Jadi kita ini ya ambil aja yang berondol ya. Sesuai dengan aturan-aturan itu membuat sawit kita tuh lebih bagus. Lebih produksinya lebih bagus dan kondisi buahnya lebih mantap ya kan, putaran buahnya untuk panennya mencapai nanti bisa tuh hasil produksinya meningkat. Karena apa? Kita ngambil yang berondol ini, tinggal ini, besok kita ambil minggu depan ini, tinggal ini, minggu depan itu. Jadi putarannya ada. Makanya putarannya itu dalam ini habis dalam 6 bulan targetnya. 6 bulan udah habis. Jadi 6 bulan habis ini dia timbul buah baru. Ada situlah yang dinamakan tidak trek tuh guys. Kalau yang udah habis kelipanan semuanya, nunggu 6 bulan dulu baru ada berbuah. Itu mungkin kesalahan dalam pepanenan atau kesalahan dalam cara ngambil buahnya. Kebanyakan gitu. Pengaruh pada bibitnya ya tergantung pemupukan dan perawatannya juga yaitu harus bagus. Oke, itulah penjelasan Adi Petanis soal masalah berondol ini. Jadi mungkin banyak perbedaan-perbedaan pendapat, tapi ya itu sebagai ilmu bagi saya sampaikan juga. Ini ada untungnya, ada pula ruginya ya kan. Untungnya apa? Yaitu sawit kita lebih bagus dan hasil produksinya mantap dan kondisi sawit kita lebih lebih bagus. Kalau keuntungannya apa? Karena kalau ngambil yang kunyit itu buahnya berat, yang ngambil ke apa itu kunyitnya tuh berat buahnya. Kalau yang ngambil yang kini kerugiannya apa? Yaitu karena buahnya ringan, kalau udah matang itu ringan buahnya. Sedangkan yang udah apa nih, ini nanti bisa sawit itu panjang treknya. Kalau ngambil yang mengkal itu bisa panjang treknya, bisa lama kita tidak panen lagi. Oke, cukup sekian. Salam planter kelapa sawit Indonesia, salam sukses buat petani pemula.